Marilah kita sambut beberapa narasumber kita pada hari ini. Yang pertama ada Bapak Heru Sunoto, MPS SP. Bapak Heru, apakah sudah bergabung dengan kami, Pak? Sudah, siap. Siap, oke. Selamat pagi, Pak. Dan selanjutnya ada Bapak Harso Susilo STMM, selaku Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Bapak Harso, apakah sudah hadir? Sudah, Mbak Dewani Prita. Terima kasih sudah gabung. Selamat datang, Bapak. Selanjutnya ada Ibu Hastin Trustisari AKS MSI dari Universitas Binawan. Apakah sudah hadir bersama kita juga? Sudah hadir, Mbak Prita, tapi saya nggak bisa on cam ya. Kayaknya saya diiniin sama host deh, diprotek ya. Begitu, hostnya jangan saya udah siap-siap pakai batik nih soalnya. Iya, padahal kita penasaran juga nih, Ibu. Di sini di antara beberapa narasumber, Bu Hastin ini yang paling cantik. Iya, saya belum bisa buka itu ya, open video ya. Iya Ibu, ya mungkin minta tolong untuk panitia untuk bisa mengatasi kendala yang dihadapi oleh Ibu Hastin terkait tidak bisa on kameranya. Baiklah, selamat datang. Sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Ibu narasumber, semoga sehat selalu ya Bapak Ibu. Sebelum pemaparan dan pembahasan berlangsung, perlu kami informasikan Bapak Ibu narasumber bahwa masing-masing pemaparan akan diberikan waktu yaitu selama 20 menit dan setelahnya nanti akan ada sesi diskusi atau tanya jawab. Adapun pertanyaan dari Bapak Ibu peserta, misalkan ada yang ingin ditanyakan, bisa dituliskan melalui chat box yang telah tersedia di Zoom. Nah, nantinya akan dipilih 3 pertanyaan yang menarik oleh panitia dan akan mendapatkan door prize pada akhir acara. Begitu. Untuk itu, yang pertama kami persilahkan kepada Bapak Heru Sunoto, MPSSP, yang saat ini juga sekaligus sebagai Ketua DPD IPSPI Jawa Tengah. Nah, Bapak Heru Sunoto ini juga bekerja di Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Beliau akan memaparkan hasil penelitiannya terkait model pendampingan sosial KPM PKH dan korelasinya dengan graduasi mandiri sejahtera. Kami persilahkan kepada Bapak Heru untuk memaparkan sekaligus perkenalan secara singkat Bapak Heru. Kepada Bapak Heru, waktu kami persilahkan. Terima kasih Mbak Dewani Prita Sumbadra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Bapak Harso Susilo, kemudian dan sekaligus sebagai Dewan Pengarah DPD Jawa Tengah, Pak Dr. Puji Pujiono, Master of Social Work, juga sebagai Dewan Pengarah IPSPI Jawa Tengah, dan narasumber lain Ibu Hastin dari Jakarta, Universitas Binawan Jakarta, semoga sehat selalu. Teman-teman peserta webinar yang berbahagia, saya akan memaparkan hasil penelitian tentang evaluasi tentang pendampingan sosial dan korelasinya dengan graduasi mandiri sejahtera. Mohon ditayangkan PowerPoint-nya. Kepada seluruh karyawan-karyawati dari Sosial Provinsi Jawa Tengah dimohon untuk menghentikan aktivitas sejenak dan berdiri sebentar ya. dengan sikap sempurna. Break dulu sebentar. Oke, kita mulai. Karena tadi
Zaro, terdengar suara saya, Ibu Prita? Ya, bisa Pak Heru. Mungkin untuk Oke. peserta yang lain bisa unmute ya, karena sangat mengganggu. Barusan kita berdiri dulu atas kecintaan kita kepada negara, sebagaimana peraturan di undang-undang kita bahwa kalau diperdengarkan lagu Indonesia Raya kita berdiri untuk berdiri sempurna dan mendengarkan dengan baik. Sebagaimana kita pun hari ini membahas tentang kemiskinan dan solusinya juga bagian dari kecintaan kita kepada negara Indonesia. Kira-kira sepakat gitu ya, teman-teman ya. Penelitian ini adalah tentang evaluasi model pendampingan sosial di PKH dan korelasinya dengan graduasi mandiri sejahtera. Di Jawa Tengah, saudara-saudara yang kami hormati, bahwa PKH masuk ke Jawa Tengah itu pada tahun 2011 diawali dengan 7 kabupaten kota, kemudian berikutnya menjadi 15, berikutnya lagi menjadi 24, dan sampai 5 tahun pertama menjadi 35 kabupaten kota. Itu lengkap selama 5 tahun pertama dari 2011 sampai 2015. Kemudian jumlah KPM PKH di Jawa Tengah dari awal 2011 hanya 100 ribuan, kemudian di tahun 2021 sudah 1,6 juta KPM, keluarga penerima manfaat, dari basisnya keluarga. Jadi sangat banyak jumlahnya, 1,6 juta keluarga. Apabila dikalikan 4, misalnya satu keluarga itu suami istri dan anak 2, maka ada 6 jutaan pribadi, orang per orang. Jadi sekitar 1/7 dari wilayah penduduk Jawa Tengah. Kemudian yang berikutnya, perbandingan antara selama ini sudah diadakan program PKH di Jawa Tengah selama dari 2011 sampai 2021, pas 10 tahun, dengan jumlah graduasi yang bisa dicapai di Jawa Tengah adalah sangat tidak bersebanding. Padahal kalau kita tahu di dalam pedoman pelaksanaan PKH yang diterbitkan oleh Kementerian Sosial setiap tahun, itu bahwa masa kepesertaan PKH itu masa yang terbatas. 5 tahun pertama sebagai masa pendampingan dan bansos, kemudian di akhir tahun ke-5 atau tahun ke-6 itu ada resertifikasi atau pendataan pemutahiran data sosial ekonomi. Lalu disitulah dipilah. Kalau dia sudah mandiri di ekonomi sejahtera, dia diberhentikan dengan nama graduasi. Dan kalau ternyata masih di dalam persyaratan, masih memenuhi syarat sebagai orang basis desil 1 sampai desil 4, maka dia ada masa transisi selama 3 tahun berikutnya untuk dibantu dalam pemberdayaan. Artinya hanya maksimal kepesertaan PKH itu adalah 8 tahun. Tetapi apa yang terjadi selama 10 tahun itu justru masih tetap sangat banyak. Kemudian dari hal itu kita mengidentifikasikan, asumsi identifikasi masalahnya adalah bahwa yang ada 5. Satu, yang pertama, belum optimalnya fungsi pendampingan sosial kepada KPM. Yang kedua, SDM belum optimal melaksanakan penguatan sosial. Yang ketiga, sebagian Korkap dan Korkot belum maksimal di dalam peran dan tugasnya terkait kebutuhan pendampingan. Kemudian yang keempat, dukungan SKPD terkait dan dunia usaha juga belum optimal. Dan yang kelima, penguatan kapasitas SDM PKH pun belum maksimal. Dikarenakan keterbatasan waktu, tenaga, dan luasnya coverage daerah lokasi PKH Jawa Tengah, maka kami membatasi masalahnya pada intensitas home visit pendamping sosial PKH kepada KPM dampingannya dan pengaruhnya pada graduasi mandiri sejahtera atau GMS. Rumusan masalah penelitian saya adalah bahwa apakah intensitas home visit kepada KPM selain P2K2 tentu saja, apakah berpengaruh kepada pencapaian graduasi mandiri sejahtera, seperti itu. Kemudian tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pola pendampingan sosial kepada KPM PKH yang selama ini dilakukan di kabupaten kota, yang itu menjadi dasar bagi pengembangan model pendampingan yang ideal di dalam rangka penurunan angka kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah. Lalu manfaatnya apa? Manfaatnya adalah satu, mendapatkan data valid dari pendamping dan Korkap Korkot tentang pendampingan dan graduasi mandiri sejahtera. Yang kedua, diperolehnya data empirik untuk menyusun usulan model pendampingan yang ideal bagi pencapaian graduasi mandiri sejahtera. Keduanya tentang tinjauan pustaka, pendampingan sosial, graduasi, dasar pelaksanaan, dan TUSI. Secara ringkasnya saya bisa sampaikan bahwa berdasarkan definisi para ahli, ini kami sebutkan di dalam laporan saja ya, untuk paparan saya buat singkat saja, bahwa
dapat disimpulkan bahwa pendampingan sosial adalah kegiatan dari seseorang yang sebagian besar waktunya ada bersama dan untuk masyarakat dampingannya, mengenali, berkenalan, diterima, dekat, akrab, menggugah kesadaran, dan memberdayakan mereka, serta mengkaitkan dengan sistem sumber luar untuk dapat mencapai kesejahteraan yang lebih baik. Oleh karena itu, selain pengetahuan, keterampilan, dan etika profesi, dibutuhkan kedekatan, keeratan, kesinambungan hubungan, tidak hanya hit and run, tidak hanya snapshot, agar tujuan dari pendampingan sosial dapat tercapai. Graduasi itu apa yang di dalam PKH itu? Graduasi adalah selesai atau keluarnya KPM dari kepesertaan PKH secara reguler dilakukan pada akhir tahun ke-5 dan pada tahun ke-6 itu ya, seperti tadi saya sebutkan. Kemudian dasar pelaksanaan PKH itu ada Undang-Undang Nomor 11 tentang Kesejahteraan Sosial, 13 tentang penanganan fakir miskin, kemudian pelaksanaan teknisnya pada Permensos Nomor 1 tentang PKH, lalu dijabarkan di dalam pedoman pelaksanaan PKH yang terbit setiap tahun dari Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial di Kemensos. TUSI pendamping sosial dan TUSI Korkap. TUSI pendamping sosial ini berdasarkan Permensos Nomor 1 tahun 2018 dan SK yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Jamsos. Ada poin-poin yang menunjukkan bahwa itu tugasnya adalah tugas yang terkait dengan pemberdayaan, yaitu melaksanakan graduasi mandiri sejahtera, melaksanakan pendampingan, di dalamnya ada mediasi, fasilitasi, dan advokasi KPM. Sebagaimana tadi disinggung oleh Pak Pujiono. Yang ketiga, melaksanakan P2K2 sebagai dasar penguatan yang sifatnya knowledge dan attitude. Kemudian tugasnya Korkap, tugas dan fungsi Korkap dan Korkot berdasarkan Permensos dan SK yang diterbitkan, maka ada 3. Pertama, yang terkait dengan pemberdayaan sosial masyarakat KPM. Pengendalian dan pengawasan dalam rangka penguatan bisnis proses PKH. Yang kedua, peningkatan kapasitas SDM. Dalam hal ini berarti adalah pendamping. Yang ketiga, melaksanakan fungsi koordinasi institusi untuk menguatkan program terhadap program PKH. Metodologi penelitian yang saya gunakan, yang pertama, metode penelitiannya adalah kuantitatif. Yang kedua, desainnya melakukan penelitian survei, tempat dilaksanakan di Jawa Tengah, kemudian dilaksanakan pada bulan Agustus tahun 2021. Responden, populasi, dan teknik sampling. Populasinya adalah pendamping PKH seluruh Jawa Tengah dan koordinator kabupaten kota. Sebagaimana yang tersebut itu. Populasinya ada 5.069 orang, Korkot dan Korkap ada 67, sampel yang kita ambil ada 2.885 untuk pendamping PKH, dan koordinator kabupaten kota ada 55 orang. Teknik sampling yang saya gunakan, convenient atau haphazard sampling. Variabel penelitian, variabel bebasnya adalah masa kerja pendamping PKH, masa kepesertaan KPM PKH, intensitas kunjungan kepada dampingan, kemudian kualitas jejaring lembaga yang mendukung PKH, kemudian kemampuan penguasaan materi pendampingan oleh SDM PKH. Variabel terikatnya adalah graduasi mandiri sejahtera KPM PKH. Teknik pengumpulan data yang saya gunakan adalah teknik survei dengan menyebarkan kuesioner secara online melalui Google Form kepada para pendamping PKH dan kepada koordinator kabupaten kota dan yang jumlahnya itu maksimal 5.069 dan 67 orang. Dari data yang masuk 2.885 yang masuk kuesioner menjawab dan Korkot ada 55 orang. Teknik pengolahan data yang saya gunakan, data diperoleh dengan survei. Yang kedua, pilah data dengan Goodman Scale, kemudian dengan Likert Scale, skala Likert. Kemudian uji validitasnya dengan PPM, Person Product Moment, kemudian dengan uji reliabilitasnya dengan Krombach Alpha. Ini diagram populasi dan responden kami. Lanjutnya pembahasan. Ini langsung kepada poin pokok saja ya, biar tidak panjang. Pada poin-poin hasil pembahasannya saja. Yang pertama ada pembahasan hasil temuan datanya adalah bahwa ini tentang pendamping sosial dulu. Jumlah responden dari pendamping PKH 56,9%. Secara metodologis lebih dari cukup untuk memenuhi standar sampling. Yang kedua, mayoritas masa kerja responden 50% adalah 5 tahun ke atas, sehingga bisa mewakili total populasi. Sehingga apa yang menjadi pendapat mereka dapat mewakili seluruh pendamping sosial di Jawa Tengah.
Yang ketiga, kemampuan pendamping mengenali KPM dampingannya, mayoritasnya 70% mengatakan cukup baik dan 20% menyatakan sangat baik. Artinya, pendamping dapat menyimpulkan secara lebih akurat apa yang terkait dengan KPM dampingannya. Kesimpulan yang dia berikan pasti lebih akurat. Yang keempat, intensitas pendamping mengunjungi KPM-nya sering, itu 67% dan kadang-kadang 26%. Artinya apa? Total mayoritas lebih dari 90% menyatakan sering dan kadang-kadang. Namun 32,6% menyatakan jarang. Hal ini seharusnya tidak pernah terjadi apabila ada keseragaman aturan yang berlaku pada pendampingan sosial PKH. Yang kelima, kegiatan P2K2. Sebentar. Ya. Ada permasalahan yang perlu diperbaiki. Bahwa P2K2 itu tentang kerumunan, tetapi ada 40% karena mereka hanya kadang-kadang, jarang dan bahkan tidak pernah sama sekali. Itu temuan yang menarik. Yang keenam, intensitas pertemuan dengan KPM selama pandemi COVID menunjukkan data yang konsisten, yaitu 67% menyatakan cukup dan baik. Yang ketujuh, capaian graduasi KPM dinyatakan mayoritas pendamping, 67% mengatakan interval 1-25 KPM per pendamping. Hal ini artinya apa? Mayoritas pendamping PKH masih relatif kecil dibandingkan porsi dampingan. Karena dampingan PKH rata-rata 250 orang sampai ada yang sampai 500-an. Apalagi apabila dikomparasikan dengan target graduasi di dalam pedoman pelaksanaan PKH yang mentargetkan 100% tergraduasi dalam maksimal waktu 8 tahun pendampingan. Yang kedelapan, potensi KPM yang layak digraduasi akan tetapi belum digraduasi diperoleh data mayoritas pendamping 86% menyatakan kisaran 20% KPM dampingannya. Ini artinya apa? Ada potensi graduasi yang belum terlaksana, yang seharusnya bisa digraduasi, yaitu sekitar 375 sampai 500 orang keluarga. Berikutnya, adapun tingkat kesulitan di dalam ini apa? Bentar, saya kok terganggu dengan tampilan ya. Bentar, tampilan saya turunkan. Adapun tingkat kesulitan di dalam proses graduasi mandiri sejahtera, 51% menyatakan sulit dan 40% menyatakan sedang. Ini artinya harus ada upaya keras dari semua pihak untuk secara sinergi menyasar program graduasi. Sulit, nah, seperti itu, sangat sulit, 50%. Kemudian berikutnya hasil uji korelasi antara intensitas hubungan home visit dengan tingkat kemudahan atau kesulitan menggraduasi KPM diperoleh angka data 0,0919 yang ini lebih besar daripada angka standar 0,0364 yang itu ada di dalam kami punya metriknya, metrik perbandingan angkanya dengan signifikansi 5%. Hal ini artinya bahwa semakin sering intensitas home visit pendamping kepada KPM akan semakin mudah melakukan graduasi karena angkanya lebih besar daripada angka standar minimalnya. Yang ke-11, hasil uji korelasi antara jumlah capaian graduasi dengan kemampuan pendamping di dalam pengetahuan, keterampilan, dan etika diperoleh angka data 0,0606. Lebih besar daripada angka 0304. Artinya ada hubungan. Hari ini berarti semakin tinggi penguasaan ilmu dan teknik dan etika pendamping, maka akan berdampak positif pada capaian graduasi. Logika terbaliknya, semakin berkurang kemampuan ilmiah itu, maka semakin sulit melakukan graduasi. Artinya karena tidak punya kemampuan profesional. Yang ke-12, hasil uji korelasi antara kemampuan meyakinkan KPM untuk bersedia digraduasi dengan jumlah graduasi yang telah dicapai diperoleh data 0,0968, lebih besar daripada angka standarnya. Hal ini berarti bahwa semakin mampu meyakinkan KPM akan semakin mudah menggraduasi. Hal ini artinya juga pendamping sangat membutuhkan keterampilan untuk meyakinkan orang lain dengan lebih baik. Yang ke-13, pada aspek pendamping di dalam meyakinkan KPM dampingannya, diketahui mayoritasnya menyatakan mampu meyakinkan, dan 40% pada level sedang. Ada korelasi antara poin 9 dan 10, di poin tadi atas tadi, di mana kesulitan menggraduasi pada level sedang sebanyak 40%, dan sejalan dengan kemampuan meyakinkan pada level sedang yang juga 40%. Di sini dapat dikatakan perlunya dukungan keterampilan komunikasi dan pendekatan kepada 40% pendamping tadi, sehingga target menyasar graduasi dapat tercapai.
Yang ke-14, respon KPM untuk menerima ajakan graduasi dari pendamping masih rendah, yaitu 57%. Dan 26% menyatakan kurang. Poin ini terkait juga dengan poin 9 dan 10 yang tadi di atas untuk mengajak stakeholder bersinergi menyasar KPM agar bersedia di graduasi. Di situ fungsi jejaring. Yang ke-15, koordinasi antara pendamping dengan teman sejawat untuk sinergi menggraduasi KPM sudah cukup mengembirakan. Koordinasinya, sinerginya sudah mengembirakan di level horizontal. Karena ada 45% kadang-kadang dan 29% sering berkoordinasi. Sehingga totalnya ada 70% yang di ambang batas yang baik. 16, terkait dengan meminta bantuan dinas dan atasannya, yaitu Korkap atau Korkot, di dalam menyelesaikan kendala melakukan graduasi mandiri sejahtera, ada 30% pendamping yang jarang dan tidak pernah sama sekali. Tidak pernah meminta bantuan ke dinas ataupun Korkat. Nah, ini sebenarnya masalah, sehingga perlu di dalam fungsi Korkap atau Korkot perlu melakukan proaktif, jemput bola, nyasar kepada pendamping sosial yang ada di dalam bawahnya. Itu tentang pendamping. Berikutnya, temuan data tentang olah data tentang Korkap dan Korkot PKH juga ada 20. Yang pertama, jumlah responden dari Korkap atau Korkot 55 orang total populasi. Kemudian masa kerja Korkap atau Korkot 5 tahun ke atas, 30%, masa 3 tahun dan 2 tahun. Tentang kemampuan dalam menganalisis, data menunjukkan bahwa mayoritas Korkap baik dan 45% pada level sangat baik. Artinya, maka dapat disimpulkan bahwa sebagai Korkap atau Korkot itu cukup untuk mengenal semua pendamping. Poin keempat, hasil uji korelasi antara masa kerja Korkap atau Korkot diperoleh angka 0,26. Hal ini berarti tidak ada hubungan antara kemampuan mengenali pendamping dengan masa kerja. Bisa saja orang masa kerjanya lama, tapi kalau tidak pernah menengok pendamping, ya dia tidak kenal dengan baik. Seperti itu maksud saya. Nomor 5, tentang aktivitas mengunjungi dampingannya, diperoleh data 56% sering melakukan, 23% selalu melakukan. Namun ada 20% yang jarang dan kadang-kadang berkunjung ke pendampingnya. Poin ini menunjukkan jumlah kunjungan Korkap atau Korkot ke dampingannya harus ditingkatkan menjadi skedul yang wajib dilakukan agar ada efek bola salju terhadap kinerja pendamping dan pada gilirannya menghasilkan graduasi mandiri sejahtera yang maksimal. Yang keenam, hasil uji korelasi antara masa kerja Korkap-Korkot dengan seberapa sering melakukan kunjungan kepada pendamping diperoleh angka data 0,1159, lebih kecil daripada R-tabel 0,2609. Hal ini berarti tidak ada hubungan antara intensitas kunjungan dengan masa kerja. Seperti tadi yang saya sebutkan. Orang bisa saja bekerja sebentar, tapi kunjungannya sering bisa saja terjadi. Poin ke-7, tentang kunjungan Korkap atau Korkot ke pendamping selama masa pendampingan, selama masa COVID, diperoleh data mayoritas 64%, jarang dan kadang-kadang. Jarang dan kadang-kadang 60%. Hal ini harus digarisbawahi bahwa selama pandemi yang dibatasi adalah kerumunan. Adapun kunjungan Korkap kepada pendamping bukan selalu dimaknai kerumunan yang berpotensi pada penyebaran COVID. Oleh karena itu, Korkap atau Korkot jarang atau kadang-kadang saja selama masa COVID, di dalam mengunjungi pendampingnya, itu adalah keliru. Harus dilakukan perbaikan. Yang ke-11, tentang apakah seluruh Korkap atau Korkot sudah melakukan jejaring dengan institusi luar untuk mendukung target graduasi mandiri sejahtera, diperoleh data mayoritas atau 83% mereka menyatakan sudah, namun ada 16% yang menyatakan belum. Siti Kamero ya Pak, namanya Pak. Ini artinya apabila 16% ini diingatkan tentang salah satu tusinya, maka diharapkan angka graduasi mandiri akan menjadi lebih baik lagi, akan meningkat jumlahnya maksudnya. Yang poin 12 tentang upaya membangun jejaring, terdapat data 74% Korkap atau Korkot sering dan kadang-kadang. Namun ada 27% yang menyatakan jarang dan bahkan hanya 1 kali saja melakukan jejaring. Poin ini dikorelasikan dengan poin 8 yang tadi di atas.
dan dilakukan penegasan kepada Korkap untuk Korkot untuk wajib melakukan dengan lebih giat. Poin PR-nya di situ. Poin 13, tentang respon institusi luar terhadap ajakan sinergi mendukung PKH di dalam melakukan graduasi, hanya 2% yang responnya tinggi. Ini data valid ini. Sementara itu, 76% responnya sedang dan kurang. Dengan hal ini perlu keterlibatan dinas dan Korwil secara lebih kuat sehingga pengaruh kepada graduasi mandiri sejahtera juga maksimal. Karena di dalam tusinya Korwil pun ada tusi untuk melakukan jejaring dengan lembaga-lembaga untuk mendukung program PKH. Poin 18, tentang kendala dalam berjejaring dengan institusi luar, mayoritas Korkap atau Korkot itu sudah berkoordinasi dengan dinas, teman sejawat, dan Korwil di atasnya. Selebihnya berkoordinasi dengan skup internal kabupaten kota. Dalam konteks ini, hal ini sudah bagus tentang jejaring internal ya. Kemudian nomor 19 tentang kualitas jejaring yang sudah dibangun, Korkap dan Korkot menyatakan ada 20% Korkap atau Korkot yang menilai dirinya buruk tentang kualitas jejaringnya. 70% menyatakan cukup dan baik, dan data 20% lebih buruk itu menjadi feedback kepada dinas agar melakukan upaya mensupport dari aspek apa yang bisa digunakan untuk menghilangkan masalah yang tadi. Terakhir tentang data Korkap-Korkot, bahwa performance kabupaten Korkap atau Korkot secara umum mayoritasnya adalah cukup dan baik, yaitu pada level 6 dan nilai 6 dan nilai 8. Namun hanya sedikit yang menyatakan nilainya sangat baik. Ini artinya bahwa performance Korkap atau Korkot masih pada rata-rata atau standar minimal pelaksanaan program. Namun apabila dikaitkan dengan target graduasi mandiri sejahtera yang masih kecil, maka gap 20% itu kemampuan yang kurang menjadi faktor penentu. Oleh karena itu diperlukan peningkatan skill Korkap dan Korkot agar ada peningkatan skill itu berefek positif kepada GMS. Kesimpulannya, pendampingan sosial adalah kegiatan dari seseorang yang sebagian besar waktunya ya, garis bawahnya, ada bersama dan untuk masyarakat dampingannya, mengenali, berkenalan, diterima, dekat, akrab, menggugah kesadaran, dan memberdayakan mereka, serta mengkaitkan dengan sistem sumber luar untuk dapat mencapai kesejahteraan yang lebih baik. Yang kedua, kualitas kedekatan, keeratan hubungan yang dibangun oleh pendamping terhadap KPM-nya selama ini tidak cukup kuat untuk bisa mencapai target graduasi, sebagaimana yang disebutkan di dalam pedoman pelaksanaan PKH. Yang ketiga, yang terakhir, kesimpulan terakhir, ada masalah pada kegiatan graduasi mandiri sejahtera yang terkait antara kesulitan yang dihadapi oleh pendamping dan Korkap serta dukungan dari luar. Padahal ini potensi graduasi sangat besar, dilihat dari data yang mereka ungkapkan. Rekomendasinya, pertama kepada pendamping agar meningkatkan kualitas dan kuantitas jadwal kunjungan kepada KPM, meningkatkan keterampilan terkait meyakinkan KPM dalam urusan graduasi, meningkatkan koordinasi dengan Korkap dan Korkot serta dinas apabila ada kesulitan. Yang keempat, menguatkan hubungan dengan institusi luar yang dapat mendukung kegiatan graduasi. Rekomendasi kepada Korkap atau Korkot, yang pertama, meningkatkan kualitas dan kualitas kunjungan kepada pendamping, lebih proaktif terhadap informasi keluhan pendamping yang kesulitan di dalam graduasi dan tidak pasif. Yang ketiga, membangun jejaring dengan institusi luar secara lebih giat sehingga kualitas hubungannya baik dan target graduasi tercapai. Yang keempat, berkoordinasi dengan dinas dan Korwil untuk meluaskan dan menguatkan hal-hal yang dibutuhkan dalam graduasi. Rekomendasi kepada Dinas Sosial Kabupaten Kota, yang pertama, menetapkan waktu 5 hari kerja bagi pendamping itu adalah 4 hari kerja di lapangan, 1 hari di sekretariat ataupun di dinas. Yang kedua, menetapkan waktu 5 hari kerja Korkap Korkot itu adalah 3 hari di lapangan mengunjungi pendampingannya dan 2 hari di sekretariat dinas. Yang ketiga, memantau aktivitas pendampingan pendamping dan Korkap Korkot dengan lebih baik sehingga progresnya bisa terbaca dengan baik. Yang keempat, memberikan penguatan baik skill maupun problem solving kepada pendamping dan Korkap Korkot terkait graduasi mandiri sejahtera. Yang terakhir, memberikan dukungan permodalan dan memfasilitasi penguatan entrepreneurship kepada KPM sehingga target graduasi mandiri sejahtera dapat tercapai maksimal. Kira-kira itu yang bisa disampaikan dari saya. Waktu saya kembalikan kepada moderator Mbak Prita Sumbadra. Terima kasih. Ya, wah terima kasih Bapak Heru atas pemaparannya. Ini sangat menarik sekali ya terkait penelitian dari pada KPM PKH dan pendampingan kepada KPM PKH.